kalau suara. Ya, suaranya juga agak masih rada pecah ya, agak pecah Ya, sama eko ya. suaranya masih sember. Agak sember dan Oh eko. ya, boleh. Bu Wati mau bicara, ya. boleh. Silakan sekali lagi, Bu. Echo, suaranya echo. Yang lalu bening. Sebentar. Eko. Oh iya. Ya. Oh. Ya. Baik, saya ucapkan sekali lagi shalom, saudara. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa sama saudara ya. Tidak berasa sudah sebulan ya, sebulan lalu ya, nggak salah ya. Kita berjumpa di lantai bawah ya. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Ratapan 3, saya dapat berkat saudara. Ya. Ratapan 3 ayat 23 dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar setiamu. Amin saudara. Jadi dikatakan firman Tuhan tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar setia Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan itu, rahmat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Coba boleh lihat satu dengan yang lain saudara. Katakan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Bilang saudara, ya rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Yang di Zoom juga boleh katakan satu dengan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Amin, amin. Baik, kita akan mulai ibadah kita saudara. Kita mau datang sama Tuhan. Mari kita bersyukur sama Tuhan Yesus saudara. Bersyukur buat kebaikannya. Bersyukur buat kasih setianya saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik, kau baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami datang Tuhan Yesus siang hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini. Biar kasih-Mu boleh kami rasakan Tuhan siang ini. Di jam istirahat kami Tuhan. Kami mencari Engkau Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Kami haus akan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan. Kami rindu. Hati kami haus kepadamu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini saudara. Oh, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini doa kami Tuhan. Ini pujian kami ya Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kamu jadi mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kamu dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari setiap kita datang sama Tuhan, mari kita sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini rinduan hati kami Tuhan, yang kami nanti-nantikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau ajaib, kau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu ya Tuhan, indah pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji nama-Mu Bapa. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Senang hati kami memuji-Mu. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Cinta nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami diselamatkan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya.
atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, setiap kita dengan hormat kita bagi berdiri bersama-sama. Aku percaya, aku percaya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Dengan senang hati kita sama-sama kata aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi saudara katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah, yang dahsyat buat Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengubahkan ratapan kami menjadi tari-tarian, duka cita kami menjadi sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Saya mau lihat saudara, orang-orang yang bersukacita, lihat satu dengan yang lain. Katakan begini saudara, kamu pasti diberkati. Bilang saudara, kamu pasti diberkati. Haleluya, haleluya. Yang di Zoom juga saudara katakan, kamu pasti diberkati. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita masih bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau katakan kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya, haleluya. Tangan ya buat Tuhan Yesus Saudara. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Katakan sama-sama Saudara. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan lagi, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan puji, haleluya. Nyanyi bagi Sang Raja, nyanyi bagi Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita kita menari, dengan sorak-sorai memuji. Menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya.
tangan yuk buat Tuhan Yesus saudara. Berapa banyak yang tahu pujian ini saudara? Boleh angkat tangan saudara. Sambil tepuk tangan kita ke atas saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, dengan sukacita kita menari, dengan sorak-sorai memuji Dia. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selama-lamanya, selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Saya persilakan duduk saudaraku yang dikasih Tuhan. Baik saudara, senang sekali bisa berjumpa di kementerian ya di siang hari ini saudara. Luar biasa. Saya membuka ruang kesaksian buat saudara. Apakah ada yang mau bersaksi buat untuk menguatkan satu dengan yang lain ya. Sekali lagi saya mengucapkan shalom. Apakah suara saya di Zoom terdengar dengan baik? Boleh angkat tangan, kasih jempol saudara. Oh haleluya, puji Tuhan. Baik saudara. Adakah yang mau bersaksi di ruangan ini? Bu Sirma? Ada? Dari Bapak? Oke, kalau gitu saya buka duluan saudara ya. Siapa yang tahu waktu Tuhan yang terbaik saudara? Boleh angkat tangan di ruangan ini? Saudara boleh lihat saya? Haleluya. Saudara percaya waktu Tuhan yang terbaik. Amin saudara. Satu kali saudara waktu itu saya, ini cerita kesaksian sebelum saya menikah saudara. Waktu itu ceritanya di mana saya masih melayani Tuhan di kalau nggak salah tahun 2004 atau 2003 saudara. Saya sudah melayani Tuhan. Lalu saya tinggal di Bekasi Kalimalang saudara, di Jaka Sampurna. Nah hari itu saya masih pelayan, maksudnya full timer, tapi saya ada di tinggal di satu kontrakan saudara, dan yang punya kontrakan datang saudara, dia bilang gini, Bro Davis katanya, 3 hari lagi ya katanya, udah habis harus bayar. Nah hari itu jujur saudara saya nggak ada pemasukan waktu itu. Terus saya cuma bilang gini, Tuhan, saya bilang, Pak 3 hari lagi ya Pak. Gitu. Terus saya coba berdoa, Tuhan saya percaya Tuhan, waktumu Tuhan indah dan tepat pada waktunya. Amin. Udah, saya aktivitas saya itu ngajar musik dan main di wedding gitu saudara. Main saxophone di wedding gitu. Nah satu kali abis tutup telepon itu, berapa lama kemudian dapat telepon saudara. Fis bisa gak besok ada pernikahan katanya gitu. Kamu main saxophone ya. Oke siap. Terus hari Jumat itu hari Kamis. Jumat, Kamis, Sabtu. Sabtu harus bayar loh saudara. Dan hari itu entah gimana ceritanya saya diundang saudara. Dan hari Sabtu 3 hari itu saudara. Entah gimana itu pas bisa bayar kontrakan, bisa buat macam-macam. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Seringkali waktu Tuhan itu ya saudara, waduh udah mepet-mepet, udah sepertinya udah aduh kayaknya gak ada harapan kalau secara pikiran gitu ya. Tapi waktu kita percaya hidup kita, Tuhan saya percaya Tuhan, saya percaya. Nah hari ini Tuhan ingatkan waktu Tuhan yang terbaik. Amin saudara. Waktu kita percaya, Tuhan memberkati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Baik, kalau ada waktu boleh atau 1 atau 2 orang di tempat ini. Silakan Pak, silakan. Dengan Bapak siapa boleh Pak? Bisa terdengar gak? Sebentar Pak. Pak coba tes gitu Pak. Buka. Bisa kedengaran gak suaranya? Dari Direktorat Minuman Oke. dan Bahan Peledak. Direktorat Jenderal Industri Agro. Saya sedikit bersaksi tentang beberapa bulan terakhir keberhasilan yang saya peroleh dalam hidup saya. Pertama, saya sementara menulis berbagai artikel dan bahan-bahan SKP untuk naik pangkat dari perencana level media dengan kepangkatan 4B ke 4C, yang tentunya membutuhkan waktu yang begitu lama dan waktu sangat mendetail
karena rencana dengan sistem angka kredit yang terbaru ini juga masih mencari-cari identitas. Demikianlah pada saat yang sama ibu saya sakit di Kupang. Sakitnya pendarahan di otak. Dan saya harus bolak-balik Kupang, Jakarta. Saya duduk aja ya, dengan tidak mengurangi kehormatan bagi Bapak Ibu, terutama Bapak pelayan ya. Ya Bapak, karena saya lihat Bapak pelayan berdiri lalu saya duduk, ya enak. Jadi saya harus membagi waktu bolak-balik Kupang, dan pada saat yang sama saya juga menulis tesis ke S2 pada umur saya yang sebenarnya sudah tidak muda lagi. Saya menulis tesis, saya juga menulis artikel-artikel ilmiah yang saya harus tampilkan di jurnal internasional supaya saya punya bobot karya tulis yang berlevel internasional dan bisa memenuhi syarat bisa naik pangkat menjadi golongan 4C dan juga bisa memenuhi syarat untuk bisa masuk pada ujian tesis S2 Magister Manajemen Spesifikasi Manajemen Risiko pada Universitas Kristen Indonesia. Dua hal yang sangat berat, yaitu harus mencari angka kredit yang minimal, yaitu harus mencapai angka kredit minimal untuk mendapatkan 4C yang sebegitu berat. Di satu sisi juga harus mendapatkan cukup banyak waktu untuk menulis tesis. Saat yang sama bukan saja menulis tesis, tetapi harus menulis artikel ilmiah yang terpublikasi agar syarat itu bisa mengikuti ujian tesis. Ujian tesis harus punya artikel ilmiah, minimal itu 1. Kalau untuk doktor, minimal 2 atau 3 yang tarafnya di Scopus. Saya membagi waktu, tapi waktu yang saya cadangkan kiri kanan sudah kurang sama sekali. Saya dahulukan pangkat saya karena saya kelamaan di 4B. Mohon maaf Bapak Ibu, ini yang di Zoom tidak ada suara. Walaupun saya pernah di Kupang sebagai eselon 2, kepala dinas. Dan saya sampai di sini saya non-job oleh karena belum mendapatkan Tuhan belum memberikan. Saya tidak patah hati. Saya belajar saja dan saya asesmen di Bapenas dan ternyata seluruh Indonesia kami yang mengikut 578 orang, 27 orang yang lulus dan pada saat pemberkasan sisa 7 orang perencana media, 7 orang diantaranya perencana media, 3 orang dan perencana muda 4 orang termasuk saya. Dengan demikian maka saya memenuhi syarat untuk bisa naik ke 4C. Karena tadinya non-job. Ya, kita tepuk tangan buat kemurahan Tuhan Yesus. Jadi saya tidak patah semangat, walaupun saya sempat non-job Pak Pendeta, dan kalau saya sebagai kepala dinas dulu, di sisi kiri kanan saya banyak kemudahan, saya punya sekretaris, saya punya sopir, di sini saya harus jalan kaki dan sendiri. Tapi saya tidak berkecil hati. Mungkin ini jalan-jalan Tuhan supaya saya tidak ada jabatan, tapi saya punya sahabat banyak seluruh Indonesia. Amin. Saya banyak belajar dan saya bawakan kepada Tuhan. Saya perencanaan media. Wah, mestinya kalau dari eselon 2 itu harus ke perencanaan utama, tetapi karena pangkat saya masih 4B, karena saya waktu di Kupang tidak sempat ke 4C karena masih harus sudah ada persetujuan pindah, jadi saya tidak sempat usul ke 4C, jadi saya tidak sempat. Nah, pada saat yang sama saya punya waktu yang sangat sulit. Nah, saya mendahulukan pangkat saya dan ternyata gol dinilai oleh petugas atau tim level atas level penilai nilainya 53. Jadi saya mencari hanya 35, saya mendapat tabungan 28. Ya, tepuk tangan lagi untuk Tuhan. Haleluya. Saya menulis dengan karya ilmiah yang ada, skornya bisa dapat 12.
Padahal teman-teman saya yang masih muda-muda tidak bisa menulis. Saya bisa menulis dalam usia yang sudah begini tua, bisa masuk di dalam skor 12. Nah, itulah memenuhi syarat di dalam menulis karya ilmiah level Madya. Kalau tidak ada tulisan karya ilmiah, jangan coba-coba mau naik pangkat di Madya, nanti tidak diterima. Jadi itulah Pak Pendeta, dan itu baru bab 1. Masuk bab 2. Bagaimana saya menyelesaikan tesis saya cepat-cepat tulis lagi. Dan saat saya tulis, sampai bulan Juli selesai, tetapi masih ada sedikit kurang-kurangnya. Pas bulan Agustus saya mau pindah, saya kena COVID. Saya begitu menjaga sampai sudah begitu proteksi diri, tetapi ternyata kena COVID juga. Mungkin kelelahan karena tugas ke Cianjur, Cirebon, pulang lagi ke Bali. Mungkin di Bali itu yang saya kena COVID karena imun saya menurun dan lain-lain hal saya tidak tahu lagi. Karena COVID akhirnya terhenti. Saya berdoa pada Tuhan. Apakah dalam situasi COVID ini Tuhan mengizinkan saya supaya saya bisa kerja tesis lebih banyak waktu? Ternyata 2 minggu saya kena COVID, saya ngambil komputer dan saya ketik-ketik. Mengantuk Pak Pendeta, saya tertidur. Dalam waktu 30 menit sudah tertidur. Tertidurlah dengan laptop. Ini bukan jalan Tuhan ini. Atau saya kebanyakan minum obat. Terutama vitamin ya, 1 hari itu 3 kali konsumsi, jadi kebanyakan minum. Mata juga kurang enak karena mungkin kebanyakan tidur. Jadi selama COVID tidak bisa menyelesaikan secara otak dan ini. Mungkin kalau sapu-sapu halaman bisa, karena aku sih bisa, tapi kalau otak kurang. Dan akhirnya Tuhan memberikan kekuatan. Setelah itu saya bisa menyelesaikan dengan baik. Dan kemarin bulan Agustus saya selesai, bulan September saya daftar, lalu saya menunggu kemarin ujian Pak Pendeta, dan ternyata lulus lagi. Amin. Nah, ini Tuhan yang pertama adalah saya menemui ulang tahun pada 28 Agustus tahun yang sama. Kedua naik pangkat 4C, dan ketiga adalah bisa mencapai gelar Magister Manajemen pada usia saya sudah tidak begini, sudah tidak muda lagi. Dan berikut adalah di saat-saat saya dapat impikan, ibu kandung saya meninggal, mertua saya juga meninggal lagi Pak Pendeta di Pematang Siantar dekat rumah Bapak itu. Dan saya kami berkeluarga bawa ke Labu Putih dan pemakaman di sana. Jadi begitu bertubi-tubinya silih berganti, tetapi kita harus tahu invisible hand, tangan ajaib ada pada Tuhan. Saya gantungkan tangan saya kepada Tuhan, biarlah Tuhan memegang tangan saya dan janganlah saya dipegang tangan Tuhan. Demikian. Dan saya ucapkan terima kasih. Saudara, putus ya? Oke, sebentar. Oke, apakah suara saya terdengar dengan baik? Ini ada yang bocor ya? Cek. Besar, cukup. Baik, di tengah kita sudah ada Paneksan. Nanti next time kita bisa bersaksi lagi. Amin. Tepuk tangan lagi buat Bapak kita yang luar biasa ya, yang bersaksi. Saya percaya Tuhan menjawab setiap doa kita ya Pak ya. Tidak lupa Bapak berdoa, saya percaya ada tangan Tuhan. Yang tadi Bapak bilang tangan yang ajaib itu, yaitu Tuhan Yesus, saudara. Amin, saudara. Bapak Ibu saudara, ada satu pujian, saudara. Saya diberkati lewat pujian ini. Sudah bisa dengar. Saya akan nyanyikan refnya saja, saudara. Boleh yang atas lagi? Iya. Boleh bawahnya lagi, satu lagi. Iya, ya refnya aja saya akan nyanyikan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan.
Yesus menjawab, lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita belajar pujian ini sama-sama, saudara. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab, lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab, lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari saudara sendiri kata di tempat ini kita naikkan pujian ini sekali lagi, saudara. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab, lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi saudara sendiri katakan lagi. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab, lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan hormat sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri, saudara sekalian katakan, Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang saya serahkan hamba doakan. Yesus menjawab, lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan, kami percaya itu semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih di tengah kesibukan anak-anak-Mu di tempat ini, di dalam bekerja, anak-anak-Mu boleh memberikan waktu mereka yang terbaik Tuhan. Untuk mereka datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya waktu kami boleh mengangkat puji-pujian kami, penyembahan kami, Engkau disenangkan. Dan sebentar berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu secara pribadi dalam menyampaikan firman Tuhan. Biar apa yang hamba sampaikan merupakan isi hati Tuhan dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang boleh kami mengerti, terlebih Tuhan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus, maka setiap kita yang percaya dan siap mendengar kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berkata, amin. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kayaknya saya juga duduk ya Bapak Ibu Saudara. Baik, puji Tuhan. Sebelumnya mungkin bisa dibantu untuk di Zoom-nya, klik I have a green screen gitu ya, di stop videonya. Oke, coba lihat settingannya. Oke, video setting. Oke, I have a green screen. Oke, sip. Ini Zoom. Oke, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara juga yang mungkin saat ini ada di rumah masing-masing.
Shalom, ataupun di tempat kerja, di tempat beraktivitas, maupun di jalan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, percaya Tuhan juga hadir di sana. Tuhan siap melawat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, Tuhan yang luar biasa itu ada di tempat ini, ada di Zoom, dimanapun kita berada, karena kita punya Allah yang maha hadir. Nah, untuk itu senang sekali, Mor boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan, melayani Bapak Ibu Saudara, dan terima kasih tentunya untuk kesempatan yang diberikan juga kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di siang hari ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Apa kabar? Ada yang bilang baik, ada yang luar biasa gitu ya. Tapi dari wajahnya, dari cara menjawabnya kayaknya biasa-biasa aja nih ya. Sekali lagi saya mau tanya, apa kabar hari ini? Gitu dong saudara ya. Memang siang-siang begini saudara, apalagi kalau sudah makan ya. Nah ini bahaya saudara. Tapi saya kadang percaya seringkali saudara, ketidaknyamanan itu membuat kita bertumbuh. Ya nggak nyaman nih kalau siang-siang begini, habis makan lagi, apalagi udah makan tapi belum ngopi lagi gitu kan. Untuk siang-siang hari begini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin percaya Bapak Ibu Saudara bahwa ketidaknyamanan itu seringkali membuat kita makin hari makin bertumbuh. Ya, kadang-kadang kita baca firman Tuhan, aduh ngantuk Pak, gitu ya. Tapi waktu kita memaksakan diri dan kita membuat diri kita tidak nyaman, berusaha untuk terus membaca Alkitab, maka saya akan percaya kita akan bertumbuh. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Ada sebuah ilustrasi kan pada waktu kita sekolah, bangun pagi-pagi, senang atau enggak? Saya punya anak dibangunin pagi-pagi, waduh, galaknya luar biasa gitu ya. Dibangunin pagi-pagi, saudara. Tapi kadang-kadang dibangunin itu baik buat dia. Nah itu nggak nyaman buat dia. Tapi akhirnya apa terjadi? Dia sekolah, dia menjadi orang yang pintar, pandai. Akhirnya, saudara, ya siapa tahu nanti di tahun-tahun ke depan bisa mengabdi dan bekerja di Kementerian Perindustrian, gitu kan? Saya kan percaya Bapak Ibu Saudara ada sekarang nih, saudara. Karena Bapak Ibu Saudara sudah melewati ketidaknyamanan yang mungkin Bapak Saudara pernah alami. Nah sama saudara kasih Tuhan. Dalam pengirian kita akan Tuhan, saudara, seringkali kadang-kadang kita dibuat nggak nyaman. Saya mau tanya, jujur, siapa masa pandemi itu nyaman buat Bapak Ibu Saudara? Siapa yang mengalami bahwa masa pandemi itu nyaman Pak? WFH Pak, ya kan? Udah WFH, ya gajinya jalan terus Pak, ya kan? Tapi saya kena percaya saudara, banyak orang yang tidak nyaman dari yang namanya masa pandemi. Tapi lewat masa pandemi, banyak orang yang berseru kepada Tuhan. Betul atau betul? Ya, yang tadinya nggak pernah baca Alkitab, mulai baca Alkitab. Yang tadinya nggak pernah berdoa, Tuhan jauhkanlah kami daripada penyakit, mulai Tuhan jauhkanlah kami dari penyakit. Ya, yang tadinya nggak pernah ingat nama Tuhan, kalau salaman, sekarang kalau salaman, dalam nama Yesus, kuduskan tangannya Tuhan. Ya kan? Ya kan? Yang dulu saudara waktu kita meeting mungkin kalau orang bersin pada waktu kita meeting pertama kali sebelum masa pandemi, maka saya kena percaya nggak ada yang takut saudara. Tapi waktu kita meeting hari-hari ini ada orang yang bersin, acim, kita akan berkata jauhkan Tuhan, jauhkan Tuhan, jauhkan Tuhan. Ya, nah itulah Bapak Ibu Saudara seringkali ketidaknyamanan itu baik buat kita. Nah sama saudara hari ini kita akan sama-sama dengar firman Tuhan. Ya, dengar firman Tuhan, katakan firman Tuhan. Aduh, belum semuanya ya. Firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang di Zoom, kalau dengar suara saya dengan jelas, bisa kasih lambaikan tangan, kasih jempol paling enggak gitu ya. Nah, itu buat Dolvina luar biasa ya. Semangatnya dahsyat gitu ya. Nah, untuk itu hari ini Saudara saya dikasih temanya ini menarik. Nah, saya berdoa, tema ini membuat Saudara enggak nyaman. Ya, karena mungkin seringkali banyak hamba Tuhan, banyak firman yang kita dengar yang kadang-kadang mengenakan telinga kita. Tapi hari ini saudara saya rindu, saudara nggak nyaman dengan tema ini, waktu dengar firman Tuhan, saudara makin nggak nyaman, dan ini terjadi saudara hidup dalam perubahan dan melaksanakan tema ini. Amin. Ya, tema firman Tuhan hari ini adalah melayani di setiap waktu. Katakan sama-sama, melayani di setiap waktu. Saudara, kita buka Alkitab kita ya, dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Sudah semua sampai di sana? Yang sudah katakan amin. Yang belum katakan belum. Yang bingung, itu surat ada di mana? Katakan ya. Sudah semua sampai di sana? Ya.
Sudah? Ayo kita baca ya saudara. 2, 3, ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Sekali lagi yuk saudara kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat ini dalam terjemahan lain, itu akan lebih mudah untuk dimengerti, Saudara. Jadi ada terjemahan yang seringkali saya gunakan sebagai referensi dalam berkhotbah, yaitu BIMK. Apa itu BIMK? Bahasa Indonesia Masa Kini. Ya, kalau zaman now itu Saudara mungkin bahasa gaulnya, ya, supaya kita bisa mengerti. Nah, kalau Saudara pakai gadget, ayo diunduh, Saudara. Ya, nanti kan ada TB tulisannya tuh. Nah, saudara tinggal klik, ada beberapa yang bisa saudara klik, nah di situ klik yang namanya BIMK. Tapi saya baca buat saudara. Kata-katanya begini, saudara. Kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda dari Allah. Sebab itu, sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah kalian menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Nah, saudara, kalau kita membaca beberapa surat di dalam perjanjian baru, saudara, ya, beberapa surat dalam perjanjian baru, kalau Bapak Ibu Saudara baca mungkin ada surat Roma, ya, Filipi, terus apa lagi? Kolose, 1 Korintus, 2 Korintus, saudara. Nah, salah satunya adalah 1 Petrus, saudara, itu ada beberapa garis besar. Kenapa surat itu ditulis? Nah, yang pertama, saudara, adalah surat itu ditulis untuk menguatkan iman sebagai orang percaya atau menguatkan iman para pengikut Kristus dimanapun mereka berada di tengah tantangan hidup dan tantangan iman yang mereka alami. Jadi perhatikan baik-baik ya saudara, kalau zaman dulu saudara pasti untuk mengirimkan berita pakai surat. Kalau dulu ada sosial media pasti pakai Facebook. Lalu di-attack satu-satu kan? Atau pakai Instagram. Tahu ya Instagram? Ya kan? Atau lebih keren lagi mungkin Bapak Ibu Saudara bisa pakai WhatsApp. Tapi zaman dulu Saudara, mereka pakai surat. Nah, surat itu adalah surat pengembalaan. Nah, kalau kita belajar dari 1 Petrus berarti pengembalaan Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang dia gembalakan. Tujuannya adalah untuk menguatkan iman mereka sebagai pengikut Kristus. Yang pertama, Saudara, di tengah angkatan yang tidak percaya. Gitu. Nah, yang kedua, saudara, karena pada waktu itu ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat. Nah, bagaimana mereka bisa dikuatkan dengan surat-surat itu? Supaya mereka tidak meninggalkan Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, mengingatkan orang percaya untuk hidup memahami tujuan dari iman percayanya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma sekedar bertobat dan percaya kepada Yesus, tapi ada tugas dari keimanan mereka. Bilang samping kanan kirinya, ada tugas, bro. Ya. Nah, kira-kira senang nggak kalau dikasih tugas? Pak, senang nggak Pak kalau dikasih tugas, Pak? Bu, senang nggak? Oh, kalau kasih tugasnya luar kota, terus kotanya juga bagus, apalagi luar negeri, Pak. Haleluya. Ya kan, terus diongkosin semuanya. Wah, semuanya dicukupi, Pak. Oh, glory, haleluya. Ya. Nah, saudara, ada tugas di mana kita bekerja, tapi saudara kita harus meyakini dan mempercayai bahwa ada tugas kita sebagai orang percaya. Saya mau tanya nih Bapak Ibu Saudara, siapa di tempat ini sudah bertobat? Bisa angkat tangannya. Tuhan, nggak ada yang angkat tangan. Ya. Bertobat Pak, kayaknya saya masih bohong Pak. Nah, itu proses pertobatan. Ya, tapi saya mau tanya, siapa di tempat ini sudah percaya bahwa dirinya sudah bertobat? Nah, kalau belum bertobat kita ganti khotbah hari ini, saudara. Ya, siapa yang sudah bertobat, sudah? Nah, bingung, bertobatnya apa nih Kak, Pak maksudnya? Oke. Nah, saudara, ada beberapa pemahaman tentang kata bertobat. Ya, yang pertama, bertobat itu adalah sadar akan dosa, lalu meminta pengampunan kepadanya, menerima ia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sederhananya, siapa di tempat ini yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bisa angkat tangannya. Yang masih ragu Yesus Kristus adalah Tuhan, mungkin salah pada tempatnya. Ya, kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan,
Detik itu saudara, kita menyadari Tuhan, aku nggak bisa hidup dengan kebenaranku sendiri. Aku perlu Engkau. Aku tobat Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya ketika kita bertobat, salah satu bentuk buah dari pertobatan kita itu adalah datang pede. Bilang datang pede. Samping kanan kirinya, datang pede. Ini kayaknya belum mengingatkan satu sama lain nih. Kayaknya pada ini saudara, pada udahlah nggak usah, kita sama-sama berdosa ya, gitu kan? Ya, tapi saya mau katakan bilang samping kanan kirinya datang pede. Ya, nah itu salah satu bentuk dari pertobatan, saudara. Nah, salah satu bentuk dari pertobatan juga adalah berbalik dari dosa. Yang dulunya suka bohong, belajar untuk apa? Makin berbohong. Nah, jangan bohong. Ya, yang dulunya malas baca Alkitab, jadi rajin. Paling enggak, saudara, kalau dulu nggak pernah, boro-boro buka Alkitab. Sebab orang tua sudah bertitah. Ini kitab suci. Hanya bisa dibuka di dalam Paskah maupun Natal. Jadi letakkan dia pada tempatnya. Di mana? Di atas lemari. Karena saking sucinya jadi nggak pernah dibaca. Sehingga saudaraku yang kasih Tuhan, pertama kali dikasih pada waktu pernikahan kan pasti Alkitab kan. Sudah 25 tahun menikah, Alkitabnya masih bagus. Ya kan? Kenapa Alkitabnya masih bagus? Jaga kesucian Alkitab ini, Pak. Karena nggak pernah dibaca. Ya. Nah, saudara, salah satu bentuk pertobatan yang dulunya hanya egosentris, peduli hanya dirinya sendiri. Nah, setelah kita bertobat, kita mulai peduli dengan orang lain. Kita mulai mengasihi orang lain. Hidupku bukannya aku lagi, tapi dalam, nggak tahu lagunya itu kayak semua ya. Tahu lagu itu semua? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya kan? Udah, nanti saudara cari ya lagu itu, saudara. Sehingga saudara pada waktu kita bertobat, bukan saja kita meninggalkan, ku telah mati. Tahu lagu itu lagi? Oh my God, Tuhan. Banyak yang nggak tahu nih. Ya. Tapi saudara kasih Tuhan, setelah kita meninggalkan cara hidup yang lama, yang kedua saudara, kita mulai perubahan pola pikir. Yang tadinya hidupku bukan untuk diriku sendiri, ya kan? Sekarang hidup untuk Tuhan dan bagi orang. Nah, contoh nggak usah jauh-jauh lah, saudara. Ini saya lihat di sini banyak kotakan-kotakan nih, saudara ya. Sudah jelas ya, saya nggak salah ya. Nah, saudara, kadang-kadang kita mulai berkata apa, saudara? Biarlah habis. Yang penting diriku, dan diriku. Coba saudara ngasih kotak, saudara bilang, yang lain dulu, yang lain. Semuanya begitu, saudara. Maka yang akan bawa pendetanya, saudara. Karena nggak ada yang mau. Ya, tapi saudara bayangkan, hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Nah, itulah saudara konteks melayani di setiap waktu. Nah, yang luar biasa, saudara, bahwa ketika kita bertobat, kita bukan cuma dibenarkan saja, tapi kita memperoleh yang namanya kemampuan. Katakan sama-sama, kemampuan. Mungkin saudara, kemampuan apa ini? Itu yang disebut dengan karunia roh. Ya, karunia roh, saudara. Itu yang akan diberikan kepada kita. Untuk apa? Makanya tadi di 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda. Ada apa aja, saudara? Ada banyak karunia roh yang perlu saudara ketahui. Nanti buka ya, saudara ya. Tolong dibaca. 1 Korintus pasal 12. Karena waktu saya nggak banyak. Ini udah 12:44, saudara. Ya, paling nggak ya sekitar 5 menit atau paling lama 10 menit saya selesai. Tapi tolong dibaca, saudara, di 1 Korintus pasal 12. Ada yang disebut dengan karunia perkataan hikmat. Ada yang disebut dengan perkataan pengetahuan. Ada yang disebut dengan karunia iman. Ada yang disebut dengan karunia kesembuhan. Ada yang disebut dengan karunia mukjizat. Ada yang disebut dengan karunia bernubuat. Ada yang disebut dengan karunia membedakan bermacam-macam roh. Berkata-kata dalam bahasa roh. Menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Jadi ada banyak, saudara, karunia atau kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Cuman yang jadi pertanyaan, kita menyadarinya. Nah, salah satu contoh, saudara, coba tanya kanan kirinya.
Kamu tahu nggak sih kira-kira karunia apa yang Tuhan kasih dalam hidup kamu? Coba tanya, saudara. Jangan lihat saya. Atau nggak usah jauh-jauh, jangan karunia nih. Talenta atau bakat atau kemampuan. Siapa di tempat ini bisa nyanyi? Angkat tangannya. Waduh, yang bisa main musik angkat tangannya. Wah, kayaknya nggak rohani, Pak. Kalau itu nggak terlalu marketplace banget, Pak. Yang marketplace siapa di tempat ini suka berhitung? Kalau hitung-hitungannya cepatnya minta ampun, siapa di tempat ini ahli dalam bahasa? Ya kan? Nah, saudara, saya yakin dan percaya, kemampuan itu Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tujuannya untuk apa? Melayani dia, saudara. Pada waktu kita melayani dia, artinya apa? Kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita juga. Sehingga, saudara, prioritas hidup kita bukan diri kita. Tetapi bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana agar kita bisa melayani dia setiap waktu? Yang pertama, saudara, katakan sama-sama, hidup untuk Kristus. Katakan, saudara, 2, 3 ya, hidup untuk Kristus. Buka sama-sama Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Ini ayat nggak asing lagi, saudara. Ya, adakah seorang yang bisa membantu saya untuk membacanya, saudara? Yang bisa membantu untuk membacanya, saya doakan Tuhan berkati saudara. Ya, Kolose 3 ayat 23. Nah, saya bingung nih, karena semua pakai masker, siapa yang ngomong ini? Dari mana? Bisa angkat tangan? Oh, berdiri dong, Bu. Oke, ya, silakan. Yes, ya. Dalam bahasa Indonesia masa kini lagi, saudara. Kalau saudara baca dikatakan pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu. Itu bahasanya, saudara. Hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Nah, saudara, hari-hari ini ada pemikiran umum yang membedakan antara sekuler dan rohani. Kalau bekerja itu sekuler, Pak. Tapi kalau melayani Tuhan itu rohani, Pak. Sehingga sungguh-sungguh ketika melayani, tetapi kurang sungguh ketika bekerja. Padahal, saudara, kalau kita mempelajari arti kata avoda, penyembahan, saudara, ternyata ada korelasi. Kalau ada, dulu Bapak Ibu saudara pasti kalau belajar bahasa Indonesia ada antonim, ada sinonim. Antonim apa, Bapak Ibu? Ya, lawan kata ya. Kalau saya bilang Bapak Ibu kurus, berarti saudara bilang saya jangan nggak enakan, saudara, nggak apa-apa. Nah, itu lawan kata. Kalau saya bilang Bapak Ibu saudara ganteng, berarti Bapak Ibu saudara bilang saya berani ya. Nggak apa-apa. Memang itu contoh. Tapi sinonim kata itu persamaan. Nah, ternyata ada persamaan kata menyembah di dalam terjemahan asli dengan bekerja. Worship. Work. Jadi yang pertama, saudara, mari kita hidup untuk Kristus. Jadikan work as a worship. Jadikan pekerjaan kita sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau saya melayani, saudara, dari mimbar ke mimbar. Tapi coba bayangkan kalau semua dipanggil menjadi seorang pendeta. Coba bayangkan semua jadi pendeta. Siapa yang dikhotbahin, saudara? Nggak ada. Nggak ada lagi yang diundang ke sini, Bu. Karena semua sudah jadi pendeta. Tapi tahukah saudara mimbar Bapak Ibu saudara di mana? Di tempat Bapak Ibu saudara bekerja. Itu mimbar Bapak Ibu saudara. Sehingga Bapak Ibu saudara gunakan untuk melayani dia. Karena kita sadar Tuhan, semua ini karena pemberian Tuhan. Amin. Ya, semua ini karena pemberian Tuhan. Bisa masuk Kementerian Perindustrian, itu semua pemberian Tuhan. Bisa sampai umur sejauh ini, coba tarik nafas dalam-dalam, buang pada tempatnya, itu juga pemberian Tuhan. Bisa punya duit, punya tabungan, punya deposito, itu juga pemberian Tuhan. Jadi sadari, saudara, bagaimana kita bisa melayani dia setiap waktu hidup kita untuk Kristus. Sehingga kita tidak bicara tentang hidupku untuk diriku.
Tapi setelah kita di dalam Kristus, Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Tuhan, aku mau mempermuliakan nama. Saya minta G, brother, coba, brother. Waktu saya masih sedikit lagi ya. G. Pasti Bapak Saudara tahu lagu ini ya, piano aja. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Sama-sama katakan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Ya, thank you brother. Ya, jadi saudara, bagaimana agar kita bisa melayani Dia setiap waktu? Melayani Tuhan setiap waktu. Yang pertama, hidup untuk Kristus. Ya, waktu kita datang bekerja, saudara, siapa yang kita prioritaskan? Nasi uduk, nasi kuning, lontong sayur, atau kita mulai duduk dan berdoa, Tuhan, makasih ya untuk pekerjaan yang masih Engkau berikan buat saya. Sehingga saudara, segala sesuatu yang kita kerjakan seperti kita sedang melayani Tuhan. Kita akan bekerja dengan sungguh. Waktu dikasih kerjaan, kita mengucap syukur. Belum selesai kerjaan yang lain, sudah datang kerjaan yang lain, kita berkata mengucap. Semakin banyak pekerjaan kita berkata apa? Mengucap. Kenapa saudara? Bilang samping kanan kirinya. Berarti kamu masih diperlukan di perusahaan ini. Atau di tempat ini. Atau di kementerian ini. Tapi kalau sudah nggak ada kerjaan, saudara, aduh, tanda-tandanya. Ya, jadi yang pertama apa, saudara? Hidup untuk Kristus. Yang kedua, saudara, bagaimana agar kita bisa melayani Dia di setiap waktu, saudara? Yang kedua adalah hidup menjadi berkat. Nah, ya, sering kan kita dengar lagu yang hari-hari ini kita sering kali nyanyikan, saudara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Oke, stop bro. Waktunya nggak lama lagi. Ya, tapi itu saudara menjadi kerinduan kita agar hidup kita menjadi berkat. Sudahkah kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita? Nggak usah jauh-jauh lah saudara. Coba tanya kanan kirinya. Pernah doain gua enggak? Tanya. Pernah doain gua enggak? Ya. Paling tidak saudara, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Kita doa buat orang-orang di sekitar kita. Sekarang tanya lagi, pernah doa buat pemimpin kita enggak di sini? Ya kan? Kapan doanya? Ya baru tadi Pak, pada waktu PD. Nah, bagi para pemimpin, pernah enggak kita berdoa buat orang-orang di bawah kita? Agar mereka diberikan hikmat. Apa? Kita cuma berdoa agar diberikan kemampuan untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita berikan kepada dia. Ya kan? Tapi berikan kesehatan Tuhan. Berkati keluarganya. Artinya kita sedang melayani pekerjaan Dia. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita bukan hanya memenuhi agenda kita. Tapi belajarlah bagaimana hidup kita memenuhi agenda Tuhan. Semua kita dipanggil berbeda-beda. Saudara dipanggil menjadi pribadi-pribadi di dunia kerja di marketplace. Tapi kita punya satu misi yang sama. Apa? Menjadi saksi Kristus. Ayat terakhir saudara, kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat yang ke-16. Ayo kita baca bersama-sama saudara. Setelah ini saya akan berdoa. Demikian bunyi firman Tuhan. 2-3 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk melayani di setiap waktu. Melayani Tuhan, melayani sesama kita, saudara. Untuk itu bagaimana caranya? Yang pertama, hidup untuk Tuhan. Yang kedua, hidup menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Dan saya percaya waktu kita melakukan hal itu, maka kita akan mendedikasikan hari demi hari pekerjaan kita, tindakan kita, perbuatan kita untuk melayani Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar.
Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Biarlah hidup kami bukan hanya memenuhi cita-cita kami, agenda kami, rencana kami. Tapi biarlah Tuhan, kami juga belajar untuk memikirkan bagaimana hidup kami menggenapi agenda Kristus dalam hidup kami. Sehingga hidup kami dedikasikan untuk melayani Engkau. Hidup kami dedikasikan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Sehingga terang Kristus ada dalam kami. Dan orang dapat melihat Kristus dalam hidup kami. Sehingga mereka bisa berjumpa dengan sang kasih karunia itu lewat pelayanan demi pelayanan yang kami lakukan setiap hari bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Maka setiap kita yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada pemimpin acara. Baik, sudah diberkati Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih hambanya Pak Nixon. Baik, kita akan memberikan persembahan, saudara. Saya mengundang pelayan Tuhan, petugas. Mari sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu, hamba-Mu Pak Nixon Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan berkati setiap kami ya Tuhan. Juga setiap taburan yang ada Tuhan berkati Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap memberi, sama-sama yang percaya kita katakan amin. Kita berikan dengan sukacita saudara. Haleluya, haleluya. Dan menarilah bagi sang raja, nyanyilah, majulah dan menarilah bagi sang raja. Angkatlah tanganmu, pujilah dia, tinggikan namanya, sukacita bersorak menelan kita sang raja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa saudara. Haleluya. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita saudara. Yang saudara Oke, yang memberikan persembahan, saudara bisa lihat barcode yang di layar Zoom ya. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan, saudara. Saya persilakan untuk mengurus. Oke, sebentar ada pengumuman dari MOR. Nanti Pak Nixon yang akan menyampaikan. Kita lihat slide yang ada di depan. Sebelum nanti ke koordinator ibadah ya. Oke, boleh Pak, mungkin di ini dulu. Baik, kayak nggak pakai mic nggak apa-apa ya? Kedengeran nggak? Di sini nggak kedengeran. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, kami dari MOR ya setiap tahunnya kami mengadakan perayaan Natal. Nah, kami berharap Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan lewat perayaan Natal tentunya bukan saja kita mengucap syukur bagaimana Tuhan hadir ke dalam dunia ini, tapi paling tidak mempererat kita di dalam keluarga MOR, khususnya persekutuan doa kantor yang kami layani. Nah, salah satunya kan ada yang disebut dengan Kementerian Perindustrian. Ya, nah saya lihat di sini kayaknya semuanya masih muda semua nih, ya kan? Masih muda. Kenapa? Karena pada pakai masker. Jadi saya nggak tahu ya. Tapi saya lihat di sini semua masih muda. Nah, kebetulan tahun ini ada namanya TikTok Challenge. Siapa yang tahu TikTok? Pernah dengar lah istilah kata TikTok? Ada? Bisa angkat tangan yang tahu TikTok? Wow, tahu semua. Nah, kebetulan Natal tahun ini itu ada yang namanya TikTok Challenge dengan hadiah kurang lebih ya. Hadiahnya itu mencapai 5 juta rupiah. Nah, jadi
saya berharap teman-teman semua dari Kementerian Perindustrian paling nggak bikinlah, karena di sini saya lihat banyak ya, apalagi di Zoom juga banyak, paling tidak 2-3 grup ya untuk bikin TikTok ya. Jadi TikToknya itu persyaratannya minimal 4 orang, terus lagunya adalah lagu riang. Nah, kalau misalnya, contohnya apa lagu yang Pak? Contohnya itu adalah misalnya, Tuhan Yesus tidak berubah. Nah, pakai itu. Atau Bapak Ibu Saudara mau pakai yang lain, misalnya, We wish you a Merry Christmas. Terserah, bisa. Ya, yang penting bilang samping kanan kirinya, lagu rohani gitu. Ya, jangan sampai saudara bikin lagu yang kurang rohani gitu ya. Nanti bingung ya. Paling enggak Bapak Ibu utuslah 4-5 orang ikut TikTok ya, supaya sama-sama, daripada TikTok cuma joget-joget tidak menghasilkan hadiah, tapi TikTok challenge hari ini joget-joget mendapatkan hadiah ya. Nanti yang mau ikut bisa daftar nanti ke Bu Sirma gitu ya. Yang mau ikut siapa Bu? Saya dari divisi kami Bu ada 4 orang, dari departemen kami Bu ada 4 orang. Ayo sama-sama ya, untuk kita boleh ikut memeriahkan perayaan Natal. Ingat, sedikit bisikan ya, ada 3 juara. Juara 1 itu mendapatkan 2 juta rupiah. Ya, juara 2 itu 1,5 juta rupiah. Juara ketiga itu 1 juta rupiah. Kapan lagi? Siapa tahu lewat hadiah yang Bapak Ibu Saudara dapat bisa beli apa? Baju Natal. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, jadi saya berharap, ayo utus beberapa orang untuk boleh bersama-sama mengikuti ya, mengikuti TikTok challenge ini. Nanti Bu Sirma bisa share Bu pengumumannya ke rekan-rekan yang ada di sini ya. Sekali lagi terima kasih, itu pengumuman saja, saya kembalikan kepada pengurus ya. Oke, terima kasih Pak Nixon. Nanti teman-teman, nanti di grup akan disampaikan, di-share. Jadi deadline-nya itu, nah ini tadi udah di-share di Zoom. Deadline-nya itu minggu depan ya Pak ya. Minggu depan artinya Natal More itu sendiri tanggal 8 ya. Tanggal 9 ya. Kalau tanggal 9 berarti minggu ini harus mengumpulkan. Nah, teman-teman yang ada di luar daerah, di sini ada di Zoom ya, ada di luar daerah, bisa juga mengirimkan hasilnya ya, bisa mengirimkan hasilnya, nanti bisa di-share juga di grup. Nah ini bisa kelihatan ya di layar ya, di layar bisa kelihatan untuk share screen-nya. Nah nanti bisa dikirimkan, dikoordinir di grup Bindrokris, nanti bisa dikirim ke saya di grup, nanti saya akan kirimkan ke Pak Nixon. Mungkin itu ya teman-teman, minimal 1 kelompok 4 orang ya, minimal 1 kelompok 4 orang. Oke, sebelum ke pengumuman selanjutnya mungkin ke koordinator ibadah Intan atau Wahyu yang akan menyampaikan. Intan ini koordinator ibadah sekarang. Shalom Bapak Ibu. Iya, terima kasih untuk BSKJI karena hari ini telah melayani kami. Berikutnya ibadah di tanggal 9 Desember oleh pengurus Bu Sirma. Jadi mohon bantuannya Bu Sirma untuk melayani. Iya. Jadi mohon kedatangannya juga untuk teman-teman seluruhnya, nanti kita hybrid juga mungkin ya Bu. Ya, di tanggal 9 Desember. Terima kasih. Ya. Oh, sorenya. Oh, hari Jumat juga. Baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Intan. Jadi koordinator ibadah kita diingat-ingat ya, ada 2 yang cantik dan ganteng ini, ada Intan dari Agro dan ada Wahyu dari KPAII. Tepuk tangan dulu buat mereka. Oke, sebelumnya ada pengumuman selanjutnya. Mungkin Pak Firman bisa sampaikan sedikit, Pak Firman, untuk sebagai wakil dari BSKJI di sini. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Dari kami BSKJI, di Tuhan bisa dari Pak Pendeta Pak Nixon bisa hadir dalam kita kebaktian bulanan, dan kebetulan dari kami di BSKJI untuk tempatnya dan ruangan. Terima kasih kepada Bindrokris yang sudah berikan kepercayaan kepada kami. Salam dari Ibu Ses dan pimpinan kami. Dan saya sendiri sedang melaksanakan dinas luar kegiatan di luar kantor. Demikian dari kami, kita selalu sehat selalu, salam sehat selalu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Firman.
untuk sambutan juga dari BSKJI ya. Rekan-rekan BSKJI hari ini sepertinya kita lihat sepi ya Pak ya. Saya boleh tanya dari sini, dari Sekjen berapa orang? 1. Di Sekjen berarti apa? IKFT ya? Ya IKFT saya juga 1 ya. Kemudian ada di online ya tadi ya. Dari Ilmate luar biasa. Kemudian boleh layarnya di galeri semuanya. Kemudian dari IKMA, hadir ya IKMA. Kemudian dari Ijen ada ya Ijen, ada 2 Ijen. Terus dari KPAI, oke, Agro 3. Kemudian BSKJI sisanya ya. Luar biasa. Yang di daerah juga ada dari Jogja, ada dari BPSDM ada ya. Kemudian dari ini Christian nih IKFT nih nggak hadir ke bawah nih. Kemudian dari Padang, puji Tuhan ya sejak kita bisa online ini. Oh ya Pak Manalu, shalom Pak. Ya shalom Pak. Jadi nanti kita ingat-ingat ya, Natal kita tadi Natal Mor tanggal 9 hari Jumat. Natal Bin Rokris ada yang ingat tanggalnya? 13 Januari ya. Waktunya sangat singkat, sebentar lagi. Jadi nanti kita support ya. Bagian dari tim acara ada di sini Free Day ya. Free Day, kemudian siapa lagi ya? Nah, ya Angel, ada Angel juga. Jadi nanti jangan lupa di Januari tanggal 13 kita akan adakan Natal bersama-sama, kita hadir nanti di lantai 2. Kita dukung, kita support seluruh panitia yang sudah bertugas. Kemudian nanti nextnya nanti akan ada Paskah, kemudian kita juga ada penyambutan yang nanti ya untuk teman-teman kita yang baru. Kan kita belum ada penyambutan ya sama teman-teman yang baru. Nanti kita doakan semuanya bertahap, kita nanti rangkul semuanya. Begitu. Nanti terima kasih untuk Nor, Pak Nixon dan Pak Davis luar biasa yang sudah melayani kami di sini. Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom, nantikan lagi ya 2 minggu mungkinnya dari sekarang untuk yang ibadah kita terakhir, ibadah tutup tahun di bulan Desember. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Boleh angkat tangan saudara? Haleluya. Saya undang kita bagi berdiri saudara. Kita bagi berdiri Bapak Ibu saudara. Ya, tadi Pak Nixon bilang untuk yang kita punya talenta, saudara yang punya talenta, singer WL ya, main musik, silakan hubungi Ibu Sirma ya. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Terima kasih Roh Kudus. Ajar Tuhan, ajar Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran. Kami memuji-Mu, Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, Tuhan telah memimpin jalannya ibadah dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini, baik secara on-site maupun secara online. Kami percaya Tuhan yang memberkati kami. Berkati Tuhan dalam pekerjaan kami, berkati target demi target, pencapaian demi pencapaian, tugas demi tugas yang kami harus selesaikan. Kiranya Tuhan yang menolong, membantu kami dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Dan biarlah hikmat itu, kemampuan itu, karunia itu Tuhan, kami boleh bagikan buat orang-orang di sekitar kami. Sehingga mereka terbantu lewat kehidupan kami, dan mereka boleh berjumpa dengan Sang Kasih Karunia, Yesus Kristus Tuhan,
bagi mereka Tuhan. Terima kasih dan sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Sebelumnya kami mau terima berkat daripada Tuhan. Mari anak-anak Tuhan arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat dari Tuhan. Percayalah bahwa berkat daripada Allah Bapa melalui cintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang manis dan indah bersama Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka janji Tuhan apapun yang kita perbuat, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, maka setiap kita yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Baik, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Tuhan berkati. Tuhan berkati Bapak Ibu yang ada di Zoom. Tuhan berkati, shalom. Shalom, God bless you. Baik, Tuhan berkati saudara.